Jejen, jejen kita di paling pemijahan. Alhamdulillah bertemu di Masjid Al-Mukarram ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jejen tempat juga kemudian. Ini bapak-bapak ibu sedang menyongsong, mengekspresikan rasa sukacita disertai dengan cinta yang mendalam. Kepada siapa? Cinta bapak, cinta ibu di tempat yang mulia ini kepada khairul khalqi qad tamam, yaitu cinta yang sejati kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan semuanya termasuk dan tercatat orang yang terbalas cintanya di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin. Ini berdasarkan pengalaman, ada salah seorang wali Allah yang diinkisah, dibukakan hijab, yang namanya Syekh Utsman, yaitu gurunya Sayyid Alwi Al-Malik. Dia dibuka hijab waktu ziarah di Hijrah Sarifah di hadapan makbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta murid-muridnya. Lalu Syekh Utsman dibukakan hijab, maka ternyata di belakang, di depan, di kanan dan kiri dikerumuni orang berjuta-juta. Lalu Syekh Utsman menanyakan, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, siapa gerangan itu semua?" Dan bermacam-macam warna dan wajah. Bahkan ada kelompok terbanyak dari yang banyak. Ini semua, kata Rasulullah, pecintaku, dan aku pun juga cinta pada mereka. Lalu Syekh Utsman menanyakan, semakin penasaran, "Ya Rasulullah, kalau sebelah sana terbanyak dan wajahnya agak berbeda dengan misalnya dari Mesir, Lebanon dan sebagainya, tapi ini terbanyak, dari mana ya Rasulullah?" "Ini pecintaku dan aku pun sangat cinta, yaitu dari suatu negeri, bangsa, kelompok yang benderanya merah putih." Mana negara yang bendera merah putih? Indonesia. Maka dengan mimpinya Sayyid Utsman itu kita termotivasi. Banyak untaian kata-kata mutiara oleh para ulama ubillah, ulamaul ilmi yang melantunkan syair-syair kecintaan kepada Rasulullah. Ternyata dengan orang yang dibukakan oleh Allah hijabnya, mukassafatul ghaibi, terbuka alam gaib, ternyata Indonesia pemenang terbanyak yang mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan di dalamnya Masjid Al-Mukarram ini, amin, kita semua yang sedang cinta kepada junjungan ternyata dibalas oleh Rasulullah, insya Allah. Maka bagaimana supaya kita terbalas cinta kita? Rasulullah bersabda dalam satu hadis, "Istafti qalbaka," tanya saja hati kamu, apakah dikala kamu sedang mengucapkan sholawat kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada terenyuh jiwa, merasakan kecintaan kepada beliau, karena semua syariat yang disampaikan oleh beliau ternyata benar dan masuk logika lagi. Tidak ada syariat beliau yang tidak masuk logika, seakan didukung oleh logika. Luar biasa, benar-benar agama yang dibawakan beliau itu menjadikan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kecintaan kita semua dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Amin. Maka Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa saja man di sana, mau tua, mau muda, mau pejabat, mau rakyat, mau konglomerat, mau akademisi, apapun ilmunya, ada dalam relung jiwanya cinta kepada sang kasih Allah, yaitu Habibana Nabi Muhammad. Muncul di hati bapak, muncul di hati ibu, itulah cinta yang terbalas. Amin. Karena cinta kepada Rasulullah itu luar biasa. Syariat ataupun wasilah, cinta kepada Rasulullah wasilah diampuni segala dosa kita. Amin. Wasilah dikabulkan doa kita yang abadi di sisi Allah. Amin. Dari mana dasarnya?
Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di surah An-Nisa ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidak kami utus seorang rasul kecuali harus ditaati, diikuti, dicintai. Maka Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, ruang dan waktu, bahkan tidak sedikit orang yang mengeluarkan infaknya, sodakohnya, donaturnya, insya Allah semuanya akan diabadikan Allah. Amin. Cinta diuto'abidillah karena izin Allah. Dan kesananya, walau annahum idzalamu anfusahum, kalau seandainya mereka mendolimi diri sendiri, lalu mereka datang kepada engkau Muhammad, ja'uka, datang kepada engkau Muhammad, fastaghfirullah, dan mohon ampun kepada Allah, dan wastaghfara lahumur rasul, dan rasul pun memohon ampun kepada Allah. Bagaimana jawaban Allah? Bagaimana datang ketentuan Allah? Maka Allah berfirman di surah An-Nisa itu, lawajadullaha tawwabar rahim. Jadi tidak 50-50. Menjamin Allah pemilik semesta alam ini mesti aku ampun. La di sana taukid lam ibtida, maka mesti aku ampuni orang-orang yang ada di alam muqarrabin. Amin. Mesti aku terima harapan doa. Itulah jaminan datang. Mesti mereka-mereka yang memohon ampunan pada Allah dan Rasul pun memohon ampunan untuk mereka, mesti mereka menemui Allah, menemukan Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi judulnya mesti diampuni Allah. Alhamdulillah. Ini untuk supaya kita semakin cinta kepada mana? Kepada apa? Maulidur Rasul. Asal kata dari walada yalidu wiladatan. Maulid bisa isim makan, bisa isim zaman, bisa juga maf'ul, maulud bisa maf'ul, dan bisa juga apa yang dilahirkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW secara tauhid berkata, yaitu Abdul Makhluk wa min qabli la ilaha, sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi-nabi yang sudah mendahului aku, kata Rasul, tak lain tak bukan, yaitu kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat dakwatul haq, kalimat rahmat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yakin Bapak, itu kalimat terbaik. Yakin itu kalimat teristimewa. Yakin karena yang membawakannya juga yang paling istimewa. Khairul ya, kita agungkan. Sudah terbalas, mudah-mudahan di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Amin. Jangan kecil hati. Walaupun kehidupan kita jatuh bangun dan sebagainya, Bapak ini telah memiliki yang Allah tinggalkan, yang Allah tetapkan kepada Bapak. Allah memerintahkan sholawat kepada Nabi, bahkan Allah sendiri telah memberi contoh, lalu Bapak bersolawat. Bahkan pada saat ini Bapak mengekspresikan kecintaan Bapak, yaitu memperingati Maulidur Rasul. Maka ini adalah perintah Allah dan irodah Allah. Karena tidak setiap perintah Allah irodahkan. Contoh apa? Contoh iman, Abu Bakar diperintah, ditakdirkan, diperintah, diirodahkan, diberikan. Contoh iman, Abu Jahal diperintah, tidak diberikan. Diperintah oleh Allah semua manusia iman kepada Allah, mencintai Rasulullah, tapi oleh Allah tidak dikasihkan. Contoh iman, al-muqarrabin diperintah, diberikan. Amin. La ilaha illallah. Nikmati
abadi. Tatkala ada muncul rasa nikmat, abadi di hati Bapak. Dengan abadinya apa? Ya, Bapak tidak tertipu dengan kehidupan ini yang selalu saling berganti. Dari mulai zaman batu, zaman manual, sekarang zaman milenial, betul Pak? Yang tadinya jauh sudah dekat, yang tadinya gelap sekarang terang benderang di seluruh penjuru. Tapi Bapak dan Ibu dikasih, yaitu cahaya di atas cahaya. Cahaya yang dikasihkan kepada ruh Bapak, kepada kolbun Bapak, cahaya yang akan menerangi di barzah nanti. Amin. Cahaya yang akan menerangi di mahsyar nanti. Amin. Cahaya yang akan menerangi nanti bahwa Bapak Ibu layak masuk surga Allah. Amin. Itulah yang sangat luar biasa. Sallallahu alaihi Maulai ya salli wa sallim daiman abada ala habibika sama-sama ya Rabbi bil Mustafa dengan wasilah Al-Mustafa manusia terpilih dan pilihanmu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, sampaikanlah hajat kami semua yang ada di tempat ini. Amin. Mungkin ada yang hadir di tempat yang mulia ini sedang kebingungan, sulit untuk curhat pada siapapun. Ya Allah, hasilkanlah maqasid mereka yang ada di tempat yang mulia ini. Amin. Mungkin yang sedang dililit hutan, mungkin juga kadang-kadang dibingungkan oleh anak, mungkin juga dibingungkan oleh kawan, mungkin juga yang sedang dibingungkan oleh berbagai dilema dan petaka yang menyertai diri. Balik maqasidana, hasilkanlah hajat mereka semua ya Allah. Yang bingung, diangkat bingungnya, diganti dengan kemudahan. Amin. Keberkahan. Yang tadinya dibingungkan dengan anak-anak yang sulit untuk dididiknya, sulit untuk diarahkannya. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di semua ini, di semua tempat yang ada di tempat mulia ini, mudah-mudahan semuanya digantikan anak-anaknya, cucu-cicitnya soleh. Amin. Dengan berkahnya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada, dan ampunilah kami semua dosa-dosa yang telah kami lakukan. Amin. Dosa yang bukan hanya satu kali, dua kali, tapi dosa yang sering berulang kali yang kita jalankan. Dan kan bahkan dosa yang kita tahu ini tidak boleh dan ini boleh, tapi kenapa kita duduk dan diamnya yang tidak boleh? Karena sadar bahwa kita bukan khaliq, bukan pemilik manfaat dan madorot. Karena pemilik manfaat dan madorot hanya Dia, Zat yang maha absolut sempurna, Dat yang maha absolut keistimewaannya, Dat yang maha absolut dermawannya, karimnya, gofurnya, rohmannya, rohimnya maha sempurna. Sedangkan kita adalah hamba yang tidak bisa berbuat apapun. Gerak dan diam kita pun juga hanya ketentuan Dia. Al-Mudabbirnya hanya Dia semata. Siapa? Allah Subhanahu. Maka ikrarkan dengan ketauhidan kita. La ilaha illallah. Jangan berpaling dari keyakinan kita. Jangan tinggalkan kalimat. Walaupun zaman saling berganti, ya Allah, yang ada khususnya di tempat Al-Mukarramin ini, termasuk anak cucu cicitnya, termasuk keluarganya, jadikanlah walaupun zaman saling berganti, mudah-mudahan akidahnya tidak tergantikan. Amin. Tetap Allah yang Maha Satu. Amin.
dan nabinya tidak tergantikan lagi. Tetap khairul khalqi khataman nabiyyin, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Dan tujuannya Maulid Rasul apa? Yang dibawa oleh Nabi, yaitu inti kalimat tauhid la ilaha. Kok kenapa la ilaha illallah? Kan ini ngaji cuma 1 jam ataupun 1 jam setengah ataupun 2 jam. Ya udah, intinya aja bawa dulu. Karena dapat itu dapat semuanya isi Al-Qur'an. Amin. Intinya Al-Qur'an karena la ilaha. Intinya semua kitab Allah, mau Injil, mau Zabur, mau Taurat, mau suhuf Ibrahim Nabi Musa, mau suhuf Nabi Idris Nabi Isis, tetap inti ketauhidannya adalah la ilaha illallah. Insyaallah tanamkan. Nah, itu terus semakin dihayat. Nah, dikir yang mana ya? Yang kita mau. Bapak suka berzikir kan? Betul. Ibu suka berzikir kan? Betul. Karena itu kalimat Islam, kalimat ikhlas, kalimat iman, kalimat ihsan. Tapi mari kita sama-sama muhasabah, mengevaluasi diri kita dengan Maulid Rasul ini. Sudahkah tersambung lisan kita dengan ingatan kita? Ya, sekali-kali tersambung. Tapi seringnya kita tersambung apa enggak gitu. Yang dirasakan oleh kita. Sering kan mengucapkan dan berzikir la ilaha, la ilaha. Mungkin di tahlilan tetangga, mungkin di atakohan, mungkin juga undangan-undangan yang lain-lainnya. Tapi yang sering dalam hati kita, kita sering mengucapkan la ilaha, hati kita gentayangan, terbawa siahah ngembara kemana. Kita mengucapkan la ilaha illallah, kalimah tauhid, tapi hati kita mikirin Senen. Betul? Suka ada begitu? Jujur aja kita lah. Mending. Kalau jujur sekarang, insya Allah tidak dihisab nanti di akhirat. Amin. Jadi untungnya jujur, akui aja kita, ya Allah. Ya. Yang dipikirkan oleh kita snack ini apa isinya? La ilaha, pakai telur apa lagi? La ilaha. Yang diucapkan oleh kita la ilaha illallah, tapi hati kita gentayangan. Betul. Di bawah sholat oleh kita, mau zuhur mau asar, sholatnya pun juga jadi sholat adat, karena dikirnya dikir adat. Sholat adat bagaimana? Ya sudah, kita bacakan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Sholat menurut ilmu fikih muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Diucap awal sholat ya, kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Akhir sholat diakhiri dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tatkala kita memulai sholat, dipejamkan mata saking ingin masuk apa yang kita ucapkan dengan ingatan kita. Allahu Akbar. Begitu berat, jadi bright jiwa kita. Sebaiknya, seharusnya itu adalah eksistensi akbariyah Allah yang ada dalam jiwa kita. Tapi kadang-kadang kita begitu baik, masuk. Seluruh ingatan hayalan kita masuk. Lagi masuk khayalan, yang diucapkannya apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Hebat kan ucapannya? Betul? Kamu menghadapkan diri dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada Engkau, ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, yang menciptakan langit dan bumi. Tapi begitu baru mata ini terjaga, di depan ada tulisan hadiah Ajinomoto, hadiah jarum coklat. Bar ucapannya seharusnya eksistensi akbariyah Allah. Gentayangan apa yang dilihat oleh kita, hadiah jarum coklat. Kok dia yang dapat hadiah, padahal aku juga sering merokok tapi hadiahnya oleh dia. Mulai ngaco sana terus. Lalu mereret lagi ke apa tulisan-tulisan yang di masjid. Ada ini jadwal, ada tulisan laporan bendahara Agustus saldo sekian, September sisa sekian, terus dibaca. Tapi enak dibaca, lisannya itu enak.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi hati kita tidak tersambung. Kata orang Sunda mah badan yang harut hatemu ir. Paham? Planet Sunda itu agak paham dikit ada. Jadi ucapan ataupun wajahnya menghadap tapi hati ikat. Itu kata Sunda. Kalau kata Arab apa? Munafik. Munafik. Kalau orang munafik di mana tempat? Sebawah-bawah neraka. Nauzubillah ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka ikuti Rasul. Mudah-mudahan terus diikuti Rasul. Maka dikirnya dikir adat, sholatnya pun sholat adat, berangkat umrohnya pun juga adat, hajinya pun ada. Kita sering berangkat ke umrohan, ke hajian, keliling di Makkah, dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi. Dibaca oleh kita tatkala melihat Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa wattiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi. Hebat diucapkan. Tapi hati kita dirundung terus kebingungan, bagaimana ini saya untuk bawa batu ali tetangga saya mesti mengharapkan saya. Bagaimana untuk memikirkan oleh-oleh, terus disibukkan dengan rayuan gombal nafsu, yang akhirnya hati kita tidak fokus kepada Allah, hati kita fokusnya kepada oleh, oleh. Nah, itulah jadi hajinya. Dan Allah berfirman, maka nasolatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbiyah. Tidak, kamu tidak sembahyang walaupun kamu di depan Ka'bah, melainkan hanya siulan dan tepuk tangan. Rugi kan? Betul Bu? Rugi puluhan juta, ratusan juta hanya dijemput dengan kata Tuhan siulan dan tepuk tangan. Siapa yang suka begitu? Bukan orang lain. Ini lagi mengaji untuk memuhasabah diri kita. Ternyata penyakit itu diakui tidak diakui, rasa sudah merasakan. Ini adalah sebenarnya karakter kita. Betul Pak? La ilaha illallah. Salat yang namanya salat yang hudurul qalbi ma'allah, hadir hati ingat Allah, mesti berbuah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Buahnya adalah mampu mencegah fahsya dan munkar. Tapi sholat kita, ya Allah, bahkan membuat fahsya dan munkar. Tadi bawa senal jelek, karena kata orang kalau bakal habis dari masjid, pulang yang jelek, buang yang jeleknya, maka ambil yang bagusnya. Cuma salah implementasinya, senal kita yang jelek dibuang, ngambil senal yang bagus orang lain. Mudah-mudahan itu penyakit Allah sembuhkan kita semua. Amin. La ilaha illallah. Itu semuanya. Akhirnya karakter dari sholat yang qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un tidak masuk ke relung jiwa, tidak terekspresikan oleh gerak dan diam kita. Maka tatkala kita pulang dari masjid, pulang dari tempat berjamaah, lihat orang ada yang ngomong sendiri, ketawa sendiri, tidak pegang HP, lalu ngomong sendiri, ketawa sendiri. Nah, akhirnya bapak ataupun ibu melihat orang seperti itu, mesti ponisannya lain. Tuh orang yang sakit. Betul. Kenapa mengatakan sakit? Karena tidak tersambung apa yang diucapkan dengan yang diingatkan. Itu kata sakit masih halus, tapi kadang-kadang nih orang gila tuh. Kenapa kamu mengatakan gila? Ya udah, orang gila, tidak ngomongnya kan gak karuan, seperti ngelindur, yang ngomongnya tidak nyambung dengan hatinya. Betul. Nah, tapi tatkala bapak masuk ke al-muqarrabin, apa al-muqarrabin? Yaitu tidak daripada kata qurba, yang mendekat, dekat terus.
merasakan eksistensi akbariyah Allah, eksistensi rahmaniyah Allah terasa dalam jiwa Bapak, ternyata sadar diri kita. Mangga sepuh palipayun di dia. Ternyata sadar diri kita bahwa kondisian yang tadi itu adalah melenceng. Melencengnya apa? Karena hati kita sadar ternyata sholat isya kita, sholat zuhur kita, sholat maghrib kita, ternyata kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengucapkan Subhanallah, kita mengucapkan Fatihah, ternyata hati tidak tersambung. Maka muncul pengakuan diri, oh ternyata yang lebih gila bukan orang itu, ternyata aku lebih gila. Aku mah sadar masih dihukumi ketaklif hukum syara, tapi kenapa aku tidak nyambung? Ngomong dengan kawanku nyambung, ngomong dengan saudaraku nyambung, ngomong dengan yang lain-lain nyambung, sehat syarafnya. Orang itu mah sedang tidak sehat dan gugur taklif secara ilmu syariat agama Allah. Tidak dosa dia tidak sembahyang karena orangnya hilang akal. Betul. Tapi kalau kita akal jalan, pikiran jalan, berbicara dengan orang lain jalan, tapi kenapa dengan Rabb kita tidak pernah jalan? Mari muhasabah, kenapa kita tidak jalan? Dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, tidak jalan. Yang ada adalah membara hati kita, alam pikiran kita, terbawa waham sangkala. Ya Allah, bimbinglah kami. Mudah-mudahan dengan Rasul dilahirkan, kita benar-benar mutabaah kepada Rasulullah. Amin. Walaupun 1444 dari hijrah, tapi tetap kita pengikut Rasulullah dan Rasul pun mengakui. Amin. Inti dari maulidan yaitu kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimat la ilaha. Dan zikrullah itu ada yang diucapkan, ada yang diingatkan. Yang diucapkan kalimat Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha. Ada yang diingatkan. Yang diingatkan apa namanya, dikira apa? Kalau menurut orang-orang tasawuf, orang-orang thariqah, itu namanya zikir kopi. Supaya jalan, kita di kantor, kita di kebun, kita di pesawat, kita dimanapun, aktif ruhnya terhubung. Di waktu suka, di waktu duka, selalu ingat Allah. Maka untuk mengontrol sholat kita yang tadi zikir itu akan memberi inspirasi kepada pikiran, akal, kolbun kita. Zikir itu akan memberikan bimbingan kepada semua yang kita amalkan, yang kita gerakkan. Maka itulah zikir yang diucapkan, zikir jahar, zikir yang diingatkan, zikir bersinambung. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan pada kami semua. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Zikir yang dihobikan itu tidak terdengar oleh malaikat hafadoh sekalipun, Pak. Kata siapa? Rasulullah yang bersabda dalam salah satu hadis, az-zikru la tasma'uhul hafadoh. Zikir yang tidak terdengar oleh malaikat hafadoh pun, karena kedudukannya di ruh hamba Allah, yaitu manusia. Zikir yang tidak terdengar oleh malaikat hafadoh sekalipun dengan zikir yang terdengar, maka yazid ala dzikri tasma'ul hafadoh, yaitu mengungguli kepada zikir yang terdengar. Berapa unggulnya? Bisa bain nadipan 70 lipat ganda. La ilaha. Jelas itu akal. Tapi yang di dalam itu sudah muraqabah. Yang di dalam itu sudah muqarrabah. Muqarrabah boleh, muraqabah boleh. Ya muqarrabin ini mudah-mudahan orang-orang yang muraqabah ini semua. Amin. Bihaqqi la ilaha. Bapak sebelum sholat, Bapak sholat. Sholat yang goibnya, yang ruhnya, sebelum sholat yang mauqutah, yang disyariatkan agama Allah, yang 5 waktu. Tapi Bapak sudah sholat ruhnya, yaitu ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Diberi kekuatan ma'rifat kepada dat yang disembah oleh makhluk,
oleh manusia umumnya, oleh bapak dan ibu saya, ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Jadi bapak dari rumahnya juga sudah memarifatkan, tujuannya sudah jelas. Maka insya Allah di waktu sembahyangnya pun juga ma'rifatul ma'bud indal ibadah. Jadi mengenal Allah di waktu sembahyang pun juga, karena sudah jelas tujuannya. Waktu sholatnya pun juga bergetar jiwanya hanya untuk Rabbnya. Maka sesudah sembahyangnya pun juga ma'rifatul ma'bud ba'dal ibadah. Amin. Jadi ma'rifat kepada Allah sesudah sholat. Sebelum sholat ma'rifat kepadanya, lagi sholat ma'rifat kepadanya, sudah sholat ma'rifat padanya. Berarti bapak tergolong oleh orang, tergolong orang yang apa? Arab tahu. Berarti bapak ma'rifat bersama para kekasih Allah. Amin. Satu, berarti bapak benar bersama-sama dengan para pengikut Rasulullah. Arab tahu. Terus bapak semakin kuat zikir bapak, maka bapak akan diberi kualitas oleh Allah. Hakikatnya syariatnya ketajaman alam pikiran bapak dan ruh bapak akan aktif, bahwa bapak akan merasakan ahbab tahu, mencintai mereka para kekasih Allah, para anbiya wal mursalin, para syuhada wal mujahidin, para aulia was solihin, para ulama ul amilin. Sholat bapak terbawa arrabtahum, ahbabtahum, dan akhirnya bapak akan sohib tahun bersama mereka. Amin. Jadi sholawatnya benar-benar menggabungkan kita dengan mereka. Sholatnya benar-benar menggabungkan bersama mereka. Kalau istilah ilmu kimia yaitu apa? Channel dan frekuensinya udah sama, maka kapasitas yang tak terhingga yang ada di Rasulullah akan ditemukan oleh bapak, karena bapak sedang menghayati, mengungkapkan dan mengingatkan kemahabesaran Allah. La ilaha illallah. Jadi kan ayat dalam Al-Barzanji. Bapak suka baca Al-Barzanji kan? Syair-syair Al-Barzanji ya. Di syair Al-Barzanji kan ada apa? Satu bait. Wasumi api sulbihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labba. Ada. Bapak yang suka baca itu mesti ketemu itu. Wasumi'a dan terdengar. Fisulbihi di dalam tulang rusuknya Rasulullah, di dalam tulang rusuknya Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad terdengar. Wasumi'a fisulbihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terdengar? Zakarallah, ingat Allah. Walabba, dan talbiyah terus datang kepada Allah. Labbaika, labbaika, seakan-akan gitu. Labbaika ya Rabb, labbaika ya Rabb. Mesti Allah selalu menjemputnya. Itu namanya nur tawajuh ataupun nur muwajjah. Ada nur yang datang dijemput oleh nur yang menerima. Maka nur ala nurin, itulah hakikat Muhammadiyah, hakikat Muhammad bihaqi la ilaha illallah. Mudah-mudahan salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Lanjut. Tawassalna bi
Mudah-mudahan dijemput salam kita oleh para sahabat Badar. Amin. Dan wabil aula oleh Rasul Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa kok dibacakan sholawat Badar? Kalau Bapak lihat tafsir-tafsir yang besar-besar, aduh, luar biasa dasarnya para sahabat Ansor ataupun Muhajir. Begitu di satu sama lain saling mengingatkan, saling mengetuk pintu rumah, mari kita pergi menuju Badar bersama Rasulullah. Rasulullah sudah ada di Badar. Sedangkan perang Badar waktu itu 313 melawan 1000 pasukan kafir Quraisy dan sekutunya, 1000 lebih. Tapi alhamdulillah dimenangkan oleh sahabat Rasulullah, yaitu kemenangan di perang Badar. Maka kenapa yang mengharukan kita? Waktu itu Pak, seseorang akan memanggil seseorang dengan menunggu seseorang. Kenapa bulan belum turun-turun? Udah mengatakan siap akan turun. Lalu diketuk lagi. Kenapa? Masih lama kan? Kasihan Rasulullah di sana dan sahabat-sahabatnya. Iya, aku siap menunggu istri tidur dulu karena aku belum punya pakaian untuk bawa perang Badar. Jadi dia mau pinjam sarung dulu yang dipakai istri. Jadi dia mau pinjam samping dulu yang dipakai oleh istri. Walaupun dia miskin, karena itu baru hijrah, belum lama, belum punya bangunan, belum punya itu, belum punya ini. Pakaian pun masih satu, kadang-kadang dibagi dua. Tapi hatinya karena zakarun hurun, laki-laki yang merdeka, tidak terkalahkan oleh sesuatu. Biar keadaanku miskin, papa, lemah, tapi Allah memberikan kemerdekaan. Tetap dia berangkat menuju Badar. Luar biasa. Apalagi cerita-cerita sahabat-sahabat yang lain. Kita semiskin-miskinnya kita mungkin di rumah punya 3 pakaian, betul Bu? Mungkin punya 4. Luar biasa. Zaman semakin meninabobokan kita karena eksklusif, eksekutif ini zaman. Dari zaman manual ke zaman milenial sekarang. Maka orang banyak dilelapkan oleh kemajuan, kemegahan yang seperti sekarang ini. Nyangkanya dengan kemewahan dan kehebatan ini kita hidup akan abadi. Padahal sehebat apapun kekayaan kita, sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun kepopuleran kita, sehebat apapun jabatan kita, sehebat apapun kualitas ilmu kita, tetap tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah jatah jam tayang hidup di alam dunia ini. Karena hidup adalah sementara. Betul Pak? La ilaha illallah. Tenang. Hidup itu kata orang Sunda mah pulak yang membagja diri bageur teu kudu riweuh sisi kudu dumpak. Tatkala teman kita ada lebihnya dalam kekayaan harta, dia tidak usah benci. Karena apa? Kalau kita mengikuti nafsu, benci kepada tetangga, benci kepada saudara kita, waktu habis. Jatah waktu tidak ditambah. Jam tayang kita semakin menyusut, semakin kecil. Kemarin, sekarang, terus hari demi hari, minggu demi minggu terus berkurang. Tidak bisa ditambah dan dikurang. Betul Pak? Sehat sementara, sakit sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kaya sementara, miskin sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau Bapak ingat Allah, kalau Bapak ingat Rasul Allah, ruh Bapak akan diabadikan Allah. Amin. Amal Bapak dikabul Allah. Maka palau alimal kafiru bisirri la ilaha. Kalau seandainya yang menjauh di sana yang belum dikasih iman oleh Allah, tapi mereka tiba-tiba dibuka hijab sir rahasia la ilaha illallah, padahal mereka memiliki uang triliunan dolar, ataupun mereka memiliki intan berlian seluas pantai lausan, lalu Allah bukakan hijab kepada mereka dengan hidayah dan taufiknya. Apa yang Allah berikan kepada ruh Bapak, apa yang Allah berikan kepada ruh Ibu, yaitu ruh keimanan Bapak, ruh keislaman Bapak, ruh keihsanan Bapak, ruh kekuatan ingat Allah, ruh kekuatan cinta Rasulullah dibukakan oleh mereka.
sungguh mereka akan datang tergopoh-gopoh kepada Masjid Al-Mukarram. Amin. Inilah. Dan walaupun mereka harus antri puluhan tahun, mereka akan rela mengantri. Apa? Karena apa yang ada di Bapak, apa yang ada di Ibu, itu keimanan, ruhnya, nurnya abadi di sisi Allah. Akan menghantarkan Bapak layak masuk surga Allah, dan akan menghantarkan Bapak liko bersama Allah. Sehebat apapun dunia, sehebat apapun kekayaan, tetap duluan meninggalkan apa ditinggalkan. Betul Pak? La ilaha illallah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita belajar zikir, belajar sholawat yang diingatkan dengan hati keikhlasan. Amin. Begitulah. Nabi muqaddim untuk mengexit yang dikira-kira oleh kita siapa? Lautan, matahari, bulan, bintang itu bukan Tuhan. Maka terexit termasuk diri kita yang suka memunculkan pengakuan. Kalau tidak ada aku, kalau bukan dengan aku, nggak ada apa-apanya. Suka kan ada gitu ya kalau nafsu sedang merayu, betul. Kita aja yang hebat, kita aja yang kaya. Padahal gerak dan diam kita pun juga takdir Allah. Tidak ada granit yang kering ataupun yang basah yang bukan perbuatan Allah. Maka kullu min indillah, ucapkan Muhammad, segala sesuatu karena kehendak izin Allah. Termasuk diamnya Bapak di tempat yang mulia ini, geraknya, sukanya, bahagianya, deritanya, semuanya secara syartu tauhid dihidupkan di hati. Itu semua adalah prerogatif ketentuan Allah. La ilaha illallah. Jadi tidak ada yang berhak menyandang Tuhan kecuali Allah. Ilaha yang dikira-kira, ilah isbat tetapkan oleh kita. Siapa Tuhan Bapa yang sebenarnya? Siapa Tuhan Ibu sebenarnya? Siapa Tuhan kita semua sebenarnya? Illallah. Maka musbat, tetapkan dia. Siapa yang ditetapkan oleh kolbun Bapak? Siapa yang ditetapkan oleh ruh Bapak? Allah. Maka al-musbat. Kalau menurut tauhid, la kamal, ilaha jamal, illa jalal, Allah kohar. La ilaha, itu mudah-mudahan masuk ke jiwa kita. Yang akhirnya sudah masuk ke jiwa kita, hati kita sadar. Ternyata sehat pun kasih sayang Allah. Ternyata hidup ini pun skenario Allah. La ilaha illallah. Lalu sadar hidup kita, untung ya Allah abdi masih diberi kesempatan. Tetangga kami sudah dahulu mendahului kami. Tengok rumah sakit, betapa banyak orang yang sakit perut, betapa banyak orang yang sakit mata, betapa banyak orang yang sakit jantung, betapa banyak orang yang stroke. Betul Pak? Red diri kita bisa makan, bisa minum, bisa ngobrol, bisa bersama-sama. Tapi kenapa kita tidak sadar bahwa keadaan kita, bahagia kita, berkumpul kita, ini semua tidak ada yang ikut campur kecuali izin Allah. Tatkala Bapak hidup hati mengingat Allah, maka gerak dan diam Bapak, usaha Bapak, ikhtiar Bapak, sholat Bapak, ibadah Bapak, doa Bapak, semuanya menjadi investasi abadi. Amin. Di hadapan Allah. La ilaha illallah. Mutabah pada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu semua. Dengan apa ya Rasulullah? Kaifa mujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami semua ya Rasulullah? Berkata Rasulullah, bikasrati qaul la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan masih dalam Muqarrabin ramai dengan sholawat. Amin. Mudah-mudahan masih dalam Muqarrabin ramai dengan zikir. Amin. Jangan asing, kalau bukan Bapak siapa lagi? Imannya juga sudah dikasihkan kepada Bapak.
Islamnya sudah dikasihkan kepada ibu, ihsannya pun juga sedang dikasihkan. Amin. Orang lain mana mungkin mau karena tidak dikasihkan iman. Kalau bapak-bapak ibu-ibunya membahas ini karena bapak sudah iman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Allah yang berfirman. Bukan perintah siapa-siapa tapi perintah Allah. Maka hidup hati tenggelam. Tenggelam dengan apa? Ya gharikun fi bihari tauhid. Maka bapak tenggelam dalam lautan ketauhidan. Akhirnya selalu ingat Allah. Mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah. Makan minum di rahmat Allah, makan minum di ridho Allah. Bapak makan ingat Allah, ibu makan ingat Allah. Bapak makan ingat Allah, ibu makan ingat Allah. Makan bapak, makan ibu di rahmat Allah. Amin. La ilaha. Makan bapak, Pak Allah. Makan ibu, Pak Allah. Makan bapak, makan ibu di laknat Allah. La ilaha. Udah aja kontrasnya gitu aja. Ingat, tidak repot, ingat. Tapi kenapa susah? Betul Pak? Maka idza dzakartani sakartani. Tatkala Bapak ingat aku, kata Allah, berarti Bapak sedang mensyukuri nikmatku. Tatkala Bapak masuk kepada kategori mensyukuri nikmatku, mesti la in sakartum la azidannakum. Kan gitu, betul? Apabila kamu bersyukur, mesti aku tambah nikmat. Diberikan. Tambah bagaimana? Ya di dunia ditambah, mudah-mudahan sekarang juga ditambah, amin. Di akhirat dikekalkan dalam ridhonya, amin. Di akhirat dikekalkan dalam rahmatnya. La ilaha illallah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin hamidillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah pecinta sejati. Contoh Sa'ad, salah satu sahabat Rasulullah, mencintai Rasulullah dua pedang. Sa'ad lagi dia mempertajam pedang dalam suatu tempat mempertajam. Tiba-tiba di belakang Rasulullah, tapi bukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ini yang satu lagi Sa'adnya. Maka wahai Sa'ad, kenapa kamu belum menikah? Kenapa kamu belum menikah? Ya Rasulullah, bagaimana aku mampu menikah? Kan keadaanku miskin, papa, lemah. Enggak, kalau memang kamu mau Sa'ad, aku akan tunjuki dan aku akan persiapkan biayanya untuk menikahkan kamu. Ya, saya mengikuti engkau ya Rasulullah. Sudah begitu Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya untuk menikahkan Sa'ad dan menyiapkan pembiayaannya. Lalu membuat surat. Rasulullah memerintahkan kepada salah satu sahabat, coba buatkan surat untuk Sa'id untuk melamar putrinya tercantik di Madinah, yaitu Juhfah. Maka menulis lalu dikasihkan kepada Sa'ad, kasihkan kepada mereka, kepada Sa'id. Maka tidak lama kemudian Sa'ad pun mengunjungi Sa'id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa'ad, apa kerana? Mau apa Sa'ad datang ke sini? Ya Sa'id, saya tidak tahu, ini diantarkan surat aja dari Rasulullah. Begitu dibaca,
Begitu dibaca, ternyata Rasulullah memberikan surat untuk melamarkan Sa'ad kepada putri Sa'id, namanya Juhfah. Boleh dilanjut sedikit? Sedikit lagi boleh? Boleh ini dilanjut boleh? Nah, setelah itu tiba-tiba lagi, ya masih dua-duanya berbincang-bincang antara Sa'ad dengan Sa'id. Maka tiba-tiba Juhfah turun. Wahai ayahanda, ini siapa? Ia tamu mau ke kita mengunjungi. Oh bapak, ayah, jangan di luar, bawa saja ke dalam ngobrol. Oh ini sebenarnya Sa'ad ini mau melamar kamu. Apakah siap kamu menerima Sa'ad? Bapak jangan, aku tidak siap. Yang lain pun juga banyak, bapak, pemuda-pemuda yang tampan yang lain-lain banyak yang melamarku. Aku tidak mau, bapak. Enggak mau, karena mungkin ya tipenya ataupun variannya ya lemah gitu. Mungkin. Jadi tidak siap Juhfah. Setelah mengatakan tidak siap Juhfah, maka sang Sa'id melanjutkan bicara. Begitu Sa'ad, kalau kedengar oleh kamu ya, karena saya tidak punya keputusan, anak saya yang memiliki keputusan, jadi anak saya menolak. Oleh karena itu, ya Sa'ad, sampaikan pada Rasulullah bahwa putriku tidak menerima. Ya Abi, apa kata Abi barusan? Apa kata Abi? Iya, ini suratnya dari Rasulullah untuk melamarkan Sa'ad. Kenapa Abi tidak bilang dari tadi bahwa surat ini dari Rasulullah? Kenapa Abi tidak bilang dari tadi? Demi Allah, demi Rasulullah, kalau ini yang melamarkannya Rasulullah, sekarang juga kawinkan saya dengan Sa'ad. Coba, padahal dia tercantik. Di mana? Di Madinah. Ada kecintaan yang di dalamnya terkalahkan oleh cinta kepada Allah dan Rasulnya, merelakan jiwanya untuk dikawinkan dengan Sa'ad. Karena tidak seimbang. Akhirnya begitulah Sa'ad, ternyata putriku demi Rasulullah dan demi Allah, dia menerima. Dia akhirnya Sa'ad sukacita, ingin kembali kepada Rasulullah menyampaikan kabar berita ini. Ya Rasulullah, ternyata menerima Juhfah putri Sa'id itu. Oleh karena itu, maka kamu nih dengan para sahabat belanja kepentingan untuk kawinan kamu. Nanti aja, nanti malam ataupun besok pagi, kawin kamu dengan Juhfah. Tatkala dia belanja ke warung untuk persiapan, ke toko untuk persiapan besok pernikahan, ternyata pasukan Rasulullah untuk menuju perang, membela agama Allah dan agama Rasulnya. Oleh Sa'ad kelihatan, oh ternyata itu sahabat Rasul terus mengiringi Rasulullah mau perang sabilillah. Maka Sa'ad waktu itu juga, wahai penunggu kedai, tukarkan ini semua dengan pedang, tukarkan ini semua dengan kuda yang tukarkan. Para sahabat yang akan menghadiri perkawinan Sa'ad melarang. Sa'ad muda, Sa'ad kawin hari ini. Rasulullah yang memerintahkan, tapi Sa'ad enggak mau saya. Tatkala Rasul berangkat menuju membela agama Allah, aku harus lepas tangan. Tidak. Akhirnya dikasihkan dan dibelikan, digantikan kepada alat-alat perang. Lalu Sa'ad memacu kuda dengan tinggi, dengan kencang, maka tersiaplah kedahuluan, maka Sa'ad terdepan, Pak. Lalu terjadi perang. Maka Sa'ad berapa tombak, berapa panah yang masuk dalam dadanya, dia terkulai. Akhirnya Rasulullah pun turun. Kenapa Sa'ad? Tatkala Rasulullah turun, maka memegang lehernya, kepalanya. Ya Sa'ad, kamu ini kan waktunya pengantin, kenapa kamu ikut aku? Akhirnya Sa'ad melirik sambil tersembunyi. Ya Rasulullah, inilah jalan. Dan memang Allah membukakan apa yang tidak mereka lihat, Rasulullah lihat. Ternyata Rasulullah memalingkan kepala ke kanan. Apa yang lihat Rasulullah? Sambil Sa'ad menghembuskan nafas yang terakhir, ternyata Rasulullah melihat
mayoritas beratus-ratus bidadari sedang menjemput saat. Maka Sayyidina Umar Abu Bakar menanyakan apa tatkala memalingkan kepala ataupun kepala apa ya sopannya kepala kepada Rasul. Kenapa? Engkau tersenyum. Ya, aku lihat tadi bahwa bidadari di surga telah menjemput saat. Walaupun surga belum dihuni sekarang, tapi di Raudhatul Miryadil Jannah mereka biasa sambil berinang air. Tiba-tiba Juhfah pun mengejar. Katanya saat menikah, ini apa calon suamiku meninggal. Sambil dia menangis luar biasa, dan dia disapa Rasulullah, ya Juhfah, inilah calon suami, dan insya Allah tetap kamu akan bertemu nanti di surga. Bahwa dia telah mendahului. Oleh karena itu demi Allah dan demi Rasul, engkau pun juga mau kepada saat demi Allah dan Rasul. Maha adil kan? Akhirnya Juhfah pun ada yang melamar yang ideal sesuai dengan yang dia inginkan. Akhirnya dengan taat itu, dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak dirugikan. Jangankan akhirat, dunianya pun tidak dirugikan. Itulah kadang-kadang kita suka berhadapan dengan perkara yang muskil, yang kadang-kadang belum terjemahkan oleh logika kita. Kita sudah memvonis bahwa ini begini jelek, padahal permainan masih panjang. Oleh karena itu mudah-mudahan yang datang kepada kita, suka duka kita, tetap di dalamnya selalu ada hikmah kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Amin. Berkumpul kita pun di sini mudah-mudahan hikmah, barokah, maunah, sholawat dan sebagainya selalu Allah limpahkan bagi kita semua. Amin. Cinta sejati selalu tidak terhalangi oleh ruang dan waktu. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkata pada kita semua. Amin. Karena hati hidup. Kalau cinta sejati, ayo, mari kita maulid Rasul di mana? Di Al-Muqarrabin. Ya, siap. Padahal agak sakit dia. Ya, yang cinta sejati sakit pun disehat-sehatkan. Tapi orang yang tidak ada terenyuh dalam jiwanya cinta, mari kita maulidan di Al-Muqarrabin. Enggak, aku ini bukannya enggak mau, rematiku kambuh, asap uratku kambuh. Padahal tidak. Padahal tidak mati, padahal tidak asam urat. Itu adalah alasan. Suka ada di kita perasaan gitu kan? Betul Pak? Suka ada kan? Mari kita ke masjid remati. Maka yang dipakai alasan oleh dia itu tiap adzan berkumandang, maka dia alasannya selalu rematik. Jadi rematiknya itu tiap waktu ada. Mudah-mudahan penyakit-penyakit yang tidak orang lain tahu yang ada dalam diri kita, yaitu beralasan dengan alasan-alasan dusta, mudah-mudahan Allah benahi kita dengan kejujuran dan kebenaran. Amin. Yang didorong dari rasa relung jiwa yang jujur dan cinta yang benar. Amin. Yang akhirnya yuhibbuhum, mereka Allah cinta pada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta kepada Allah. Amin. Itulah nikmatnya ibadah pada Allah. Tatkala hati kita sudah hadir, ingat Allah. Ingatnya apa? Ya ingat Allah kan maha pemberi. Maha pemberinya Allah, sebelum dipinta Allah sudah mengasih. Betul kan? Apakah bapak dan ibu masuk ke dunia ini pernah pesan dulu di alam lahut, ataupun di alam malakut, ataupun di alam jabarut, ataupun di alam mulki nasut ini? Enggak tahu. Betul. Kita tidak pesan jadi manusia, Allah jadikan kita manusia. Manusia itu terbaik makhluk Allah, manusia. Tidak ada yang terbaik melebihi manusia. Alhamdulillah. Sejelek-jeleknya bapak yang ada di tempat yang mulia ini, sejelek-jeleknya ibu yang ada di tempat yang mulia ini, sungguh kalau bapak dikompetisikan, ibu dikompetisikan di kebun binatang Bandung, mesti pemenang. Betul. Sejelek-jeleknya bapak dan berarti saking hebatnya manusia. Betul. La ilaha. Apalagi terus dihidupkan dengan selalu mengingat Allah, mengingat Rasulullah.
dalam jiwanya, maka casing yang sekarang Allah akan sempurnakan yang lebih baik dari yang sekarang. Amin. Siapa? Ibu-ibu bukan pembantu widadari. Kalau ibu-ibu yang ada di Al-Muqarrabin ini terus tidak pangsiun dikirnya, terus tidak pangsiun sholawatnya, terus tidak pangsiun sholatnya, maka ibu akan menjadi pemimpin widadari di surga. Amin. Jadi casingnya berlipat ganda. Bapak, ya otomatis bapak rajanya, ibu permaisurinya. Amin. Di hati. La ilaha. Itulah kurang lebih, mohon maaf. Ini ngomong tergebu-gebu karena ini merasa saudara lah saya dengan bapak ibu. Saudara sekeyakinan, saudara seiman. Ya Allah, hanya memohon pada mudah-mudahan pertemuan saya, kita semua di tempat yang mulia ini, pertemuan yang Allah abadikan dalam ridhonya. Amin. Pertemuan yang Allah abadikan dalam rahmatnya. Amin. Pertemuan yang Allah abadikan kita dalam ampunan. Ya Allah, Kau telah pertemukan di tempat yang mulia dengan izin ridho karunia. Ya Allah, kami mohon semuanya, mudah-mudahan Engkau pertemukan kembali kami semua ini. Amin. Di surga-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, walaupun dosa kami selalu berlumpuran dosa menghadap di hari ba'ad, ya Allah, aku enggak mau kalau tanpa ridho dan ampunan. Bagaimana kami akan ada yang menolong kalau Engkau tidak menolong? Oleh karena itu ya Allah, tolong kami dunia ini dan di akhirat nanti. Amin. Dan berilah kekuatan kami untuk menjalankan perintah-Mu ya Allah, dan berikanlah kekuatan kami untuk meninggalkan apa yang Kau larang untuk kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan persatukan kami semuanya dengan kekasih-Mu khairul khalqi, sebaik-baik makhluk dunia dan akhirat, yaitu kekasih kami semua, baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf kepada semuanya. Mau memaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.